apa nih? Pengen rujak tai baba. Udah susah-susah tai baba. Lu mah gak ngerti tai baba. Anaknya cecek dulu. Cecek anaknya nangka. Lu mah kagak ngerti. Anak-anak mah. Itu apa enggak? Gori. Tuh. Itu bapaknya tai baba. Anaknya. Iya itu dah. Yang susah-susah mulu tuh. Jam 2 pengen tai baba, nyari di mana itu? Enggak ada berenok mah. Apa udah makan dulu itu berenok. Susah hadirin. Waktu lahirnya enggak ada susah. Ini Nabi SAW. Secara fisiknya juga beda dengan kita hadirin. Betul? Nabi Muhammad SAW itu kalau duduk sama orang terlihat paling tinggi, kalau diri paling tinggi. Kalau duduk sama orang tinggi, Rasul nggak pernah kalah tinggi. Kalau duduk sama kaumnya, sama umatnya, Nabi paling negak, paling jelas, paling kelihatan Rasulullah. Itu hebat dan fleksibel Nabi Muhammad. Diri sama orang pendek nggak lebih pendek, diri sama orang tinggi nggak lebih pendek. Itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dahsyat Nabi Muhammad. Fisiknya sempurna hadirin. Dan mata Rasulullah bisa melihat yang belakang sebagaimana yang depan. Ini Nabi luar biasa hadirin. Secara fisik Rasulullah ahsanan nas, manusia paling sempurna. Enggak ada Rasulullah cacat sedikit pun. Belum lagi akhlak Nabi Muhammad SAW. Ahsanan nas khalqan wa khuluqan. Akhlaknya paling mulia Rasulullah. Cukup satu ayat saya bacakan hadirin untuk menggugah rasa cinta itu sama Nabi Muhammad. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang seorang nabi dari golongan kaumnya, dari golongan kalian manusia. Azizun 'alaihi. Satu sifat Nabi Muhammad itu orang yang paling susah melihat umatnya susah. Pemimpin yang paling gak kuat melihat umatnya menderita, Nabi kita Muhammad. Makanya ada satu doa yang dipending sama Allah. Nabi lain udah habis, Nabi Adam, Nabi Nuh, sampai Nabi Isa. Doanya udah dihabisin di dunia. Habis doanya. Udah habis-habisan. Tapi Nabi Muhammad, aku tunda satu doa untuk umat. Apa doa Nabi? Ya Allah, kata Rasulullah, masukkan umatku semuanya ke surga. Yang sembahyang, yang gak sembahyang, yang soleh, yang toleh, yang baik, yang gak baik, masukkan mereka ke surga semua. Ma'arda wa wahidun ummati binar. Saya tidak reda, saya tidak mau satu umatku masuk ke neraka. Sampai begitu Nabi Muhammad mikirin kita sampai ke surga. Enggak ada pemimpin kayak begitu. Enggak ada pemimpin mikirin umat sampai ke surga, cuma Nabi. Betul? Kalau pemimpin zaman sekarang Pak cinta sama kita kalau mau pilkada, kalau mau ada mau, kalau mau kampanye, rakyat didatengin, rakyat dikasih duit, udah jadi lupa sama kita. Ini penyakit pejabat sekarang hati. Ini kalau lapar saya begini. Betul apa enggak? Tuh waktu pilkada, sekarang mau pilkada, Masya Allah, untung ini zaman Covid hadirin. Dulu kalau kagak ada Covid, udah abruk-abrukan ke desa-desa. Nyari orang maulid, nyari orang rajaban, nyari masjid, dia datengin, dia kasih duit, betul? Udah jadi lupa begitu. Makanya pilkada sama pilkada, saya pilih pilkada. Pilkada jadi pada lupa, kalau pilkada lupa pada jadi, bunting lagi. Ibu-ibu tuh, pilkada kalau lupa bunting, bunting lagi. Orang lupa minum obat. Kalau pilkada jadi pada lupa. Ini janji menjanji, kalau saya jadi jalan rata sama air, banjir terus. Betul apa tidak? Ini penyakit hadirin. Tapi Nabi cinta mente dari dunia sampai akhirat Rasulullah.
Bahkan ketika Rasul mau wafat, Israel turun hadirin. Ini saya cerita supaya kita sayang sama Nabi, supaya timbul rasa rindu, rasa sayang, rasa cinta, rasa kangen sama Nabi. Maka saya ceritain, waktu Nabi meninggal dunia, Israel datang hadirin. Ditawarin ke Rasulullah, ya Muhammad, ane datang kepada ente, ane bawa surat SK dari Allah bahwa ente sudah waktunya meninggal. Ane diperintahkan Allah buat nyabut nyawa ente ya Muhammad. Itu juga kalau mau. Ditawarin dulu Nabi mah, kagak ujung-ujung dicabut, enggak, tawarin, mau apa enggak? Kalau enggak mau saya balik lagi. Tuh gitu. Beda sama orang mari, kalau ditawarin langsung sikat. Apalagi kata sembahyang, cabut udah, tarik, lotok mata lu. Gemes banget Israel itu. Haji Salim ada, kagak mau ngaji, pura-pura aja lu. Haji Salim ada, kagak mau bantuin, kesel malaikat, cabut langsung, lotok matanya. Mau begitu? Mau enggak? Jangan. Kata Nabi, ya Israel, kalau memang udah waktunya cabut, saya siap. Cuman ya Muhammad, mohon maaf, alafu, nanti ketika aku cabut nyawa sakitnya luar biasa. Hah? Sius? Ini apa? Ini oyeng. Tambahan, ini tambahan bang, tidak lagi gitu. Tambahan gua cuma. Sakit ya Rasulullah, luar biasa. Nangis Nabi Muhammad. Sakit Israel, umatku gimana umatku? Umatku orang pelakuan, orang pelakuan lebih sakit. Akhirnya orang pelakuan sakit banget. Nangis Nabi Muhammad. Ya Israel, kalau memang nyambut nyawa sakit Israel, tolong minta sama Allah agar rasa sakit umatku Allah berikan kepadaku, biar aku yang nanggung. Aku tidak mau umatku ketika mati mereka merasakan sakit ya Israel. Sampai begitu Rasulullah sayang ente. Rasul nggak mau ente itu sakit ketika mati. Nabi Muhammad cinta nggak sama kita? Sayang nggak sama kita? Ente sayang nggak sama Nabi? Ya Allah, ya Rabbana. Sampai begitu Rasulullah sayang sama kita. Nggak mau ente itu sakit ketika mati. Dipikirin sama Nabi. Makanya ente kalau mati itu 50% ditanggung sama Nabi hadirin. Orang kafir 1000% sakitnya luar biasa. Tapi ente umat Nabi Muhammad itu dipotong oleh Nabi sakitnya. Sampai begitu Rasulullah bilang kita sudah. Masa nggak sayang sama Nabi? Masa kita nggak cinta sama Nabi? Pemimpin yang sangat cinta sama umat dari dunia sampai akhirat. Ente yang dipikirin. Ketika mati, umatku. Biasanya nih orang sini kalau mati anak ditanya, mana anak gua si Udin, mana si Eti. Itu anak ditanyain, dikumpulin tuh anak. Din, Eti, ini romannya berapa? Udah dekat mau mati. Din, bapak wasiat ya, tolong kalau bapak mati itu rokok depan jalan jangan lu jual. Emang apa bapak punya Cina? Tuh bapak begitu. Kalau kita enggak, kalau Nabi Muhammad umat yang disebut. Ente dipikirin oleh Nabi Muhammad. Ini Rasulullah. Ma'anitum harithun. Nabi kepengen kita beriman. Nabi kepengen kita semuanya Islam, dapat hidayah Allah. Maka Rasul berjuang siang malam hadirin, dakwah dari pintu ke pintu, menyampaikan risalah Allah agar kita mendapat nikmat iman Islam. Alhamdulillah, berkat perjuangan Rasulullah sampai Islam masuk ke pelaukan, sampai kita kumpul di Mardhatillah memperingati Maulid, mendapat nikmat seperti ini. Ini jalan perjuangan Habibuna Muhammad. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, nggak ada kita hadirin. Al-kaunu isyarah wa antal maksud. Semua isyarat, dunia, langit, surga, neraka, isyarat. Yang dimaksud Nabi Muhammad SAW. Ini kita mesti sadar ini. Kita mesti tahu perjuangan Rasulullah. Bil mu'minin raufur rahim. Rasul kasih sayang kepada mukminin. Gak pandang hitam, gak pandang putih, gak pandang miskin, gak pandang kaya. Semuanya dicintai Nabi Muhammad. Banyak kisah-kisah riwayat saudara. Rasulullah SAW tiap hari diludahi hadirin.
Muka masjid diludahin, buah, sampai belepotan untuk jubahnya dengan ludah juga. Belum lagi kotoran unta setiap hari. Itu Rasulullah SAW. Yang meludahin sakit ditengok sama Nabi. Mana ada manusia begitu saudara, disakiti, diludahi, yang meludahin ditengokin hadirin. Cuma Nabi Muhammad, itu akhlak Rasulullah. Coba kalau ibu tiap hari diomongin tetangga, diludahin tetangga sakit, Nabi bilang, rasain, emang memudar, kualat sama gua lu sih lemes ke mulut ngomongin gua, karena lu sakit modal. Begitu nggak, betul nggak? Kira nggak kalau musuh sakit? Kira nggak kalau musuh menderita? Berarti ente belum punya akhlak Nabi hadirin. Kalau ente pengen punya anak Nabi, jangan cuma cinta kepada orang yang cinta sama ente, tapi ente bisa cinta kepada orang yang benci sama ente. Begitu Pak. Itu akhlaknya Rasul SAW. Nggak pandang dia orang miskin, nggak pandang dia orang kaya, dicintai Nabi Muhammad. Kalau sudah kenal sama Nabi, maka timbul cinta, timbul rindu, timbul sayang, kangen sama Rasulullah. Itu cinta yang pertama, cirinya rindu dan kangen sama Nabi. Lihat dalam sejarah bagaimana sahabat-sahabat Nabi yang cintanya betul sama Nabi Muhammad. Ini sahabat Nabi cintanya begini Pak. Itu sahabat Nabi yang dagang ke negeri Syam, ke negeri Yaman. Itu kalau pulang ke Madinah, dia gak datengin istri anaknya, bukan menemui anak istrinya. Siapa yang pertama ditemui? Dia nyari Nabi Muhammad. Dia datang ke masjid, dia nyari Rasulullah untuk melepas rindu sama Nabi. Kerinduannya kepada Nabi Muhammad mengalahkan kerinduan kepada anak istrinya. Itu Rasulullah tuh, sahabat cintanya sama Nabi luar biasa. Lebih cinta kepada Nabi ketimbang anak istri. Itu cinta begitu. Lihat Abu Bakar ketika Rasul hijrah, as-suhbah ya Rasul. Ajak aku ya Rasul. Ajak aku ya Rasulullah. Kenapa? Enggak mau berpisah dari Nabi Muhammad. Rela mengorbankan nyawa buat Rasul. Itu cinta tuh. Ada lagi sahabat yang sakit karena mikirin Nabi Muhammad, Thauban. Orang kalau cinta begini nih, ini cinta baru tuh. Yang dipikirin Nabi sampai sakit tuh, gak mau pisah sama Rasulullah. Sampai ke ya Thauban, kenapa badan ente kurus ya Thauban? Ya Rasul, Anda berhari-hari gak makan gak minum, Anda sakit, Anda mikirin ente ya Rasulullah. Lu ngapa lu mikirin gua? Di dunia Anda bisa ketemu ente, Anda kangen, Anda bisa ketemu. Tapi kalau ente wafat, Anda wafat, masuk ke dalam surga, pasti surga ente surga paling tinggi, Jannatul Firdaus. Anda surga paling bawah. Apa bisa ketemu sama ente ya Rasul? Itu yang dipikirin. Masih ketemu gak di akhirat? Apa begitu tuh? Mikirin Nabi. Lu pernah begitu? Ada di sini sakit, mikirin Nabi. Apa lu bang sakit, mikirin Nabi Ustaz? Pret! Bikin si doi lu apa modal. Baru mikirin Nabi hadirin. Nabi dihina aja lu kagak tahu nauk. Nabi dikata-kata lu diam aja lu. Betul? Kalau ente sayang sama Nabi, cinta sama Nabi, Nabi dihina, kita mesti marah Pak. Goyur, mesti cemburu, jangan diem bae lu. Gua kalau lapar begini nih. Dan Nabi dikata-katain pada diem. Anak lu diamalin sama tetangga dioncok, berantem sama tetangga. Betul? Ini orang Nabi dikatakan yang diam aja loh. Berarti iman ente belum sempurna masyarakat muslimin. Kita lebih cinta sama anak kita, sama istri kita ketimbang sama Nabi Muhammad. Kalau kita cinta sama Nabi, tunjukkan rasa cemburu kita ketika Nabi dihina. Begono. Begono. Ya Allah ya Rabbana. Itu yang pertama saudara-saudara. Yang kedua ciri cinta sama Nabi apa? Imtithalu awamirih wa istinabu nawahih. Tanda cinta yang kedua kepada Nabi, kalau bahasa kitanya, setia dengan ajaran Nabi. Kalau ente cinta sama Nabi, ikutin ajaran Nabi, ikutin perintahnya, jauhin larangannya. Hidup harus sesuai dengan tuntunan Nabi. Betul? Kata Nabi ke kanan, lu ke kanan. Kata Nabi ke kiri, lu ke kiri. Kata Nabi haram, lu bilang haram. Kata Nabi halal, lu bilang halal. Jangan Nabi ke kiri, lu ke kanan. Berarti lu gak cinta dengan Nabi.
cinta lu tapi gak setia sama ajaran Nabi. Kupret itu orang. Lacur tuh orang. Kalau ngomong jelas udah dah. Kesel jadinya lu. Lapar. Setia jadi orang setia. Nih kayak ibu-ibu nih kudu setia sama laki. Jangan ngomong cinta sama laki lu gak ada setianya sama laki lu. Dengerin pok. Dirian lu sekarang. Ini banyak bini yang ngaku cinta sama suami tapi gak ada setia-setianya sama suami. Nggak perlu omongan. Yang penting buktiin kesetiaan ibu-ibu kepada suaminya masing-masing. Betul bu? Setia. Apa kata suami? Ikutin. Kata suami tidur, tidur. Kata suami jangan keluar, jangan ngayap. Taat sama laki, jangan jadi bini ngayap mulu ngayap. Kemon. Dorang sama laki. Itu kesel nih. Banyak bini pada begitu sama laki. Betul banget. Ini kadang-kadang setianya kalau lagi banyak duit tuh. Ada duit senyum terlebar, ada duit manyun kayak bungkusan. Itu senyum aja pakai tanggal. Di kampung saya ibu-ibu kalau senyum pakai tanggal. Tanggal muda nyengir. Tanggal tua manyun kayak bungkusan. Banyak yang begitu. Di sini mah insya Allah kagak ada. Gak ada yang ngaku. Orang dari sini mulai-mulainya begitu tuh. Ya Rabbana Masya Allah. Jadi istri yang setia sama suami. Ibu gak usah mikirin bayar listrik. Itu tanggung jawab bapak-bapak. Ibu gak usah mikirin bayar air. Gak usah mikirin besok makan apa. Itu bukan tanggung jawab, tanggung jawab suami. Ibu tugasnya taat sama suami. Senengin kalau dilihat sama laki. Itu doang udah. Ibu, bu. Tugas ibu taat sama suami. Bu. Kayak patah kuburan ya. Udah pulas romannya, pada lapar ini romannya. Setia sama suami. Ruya, senengin suami. Ini kalau di rumah mesti begini nih. Jangan hadir doang begini, baju cakep-cakep, berukat gamis 3 juta, 2 juta dipakai, kemudian tidur malaki, dasar pada sobek, karena bolong, botak amplas sebelah. Dicium bau berengus. Bagaimana laki betah begitu? Bu, yang bener dipandang senengin laki. Dandan kayak begini buat laki insya. Bukan di rumah udah kayak kuntilanak. Tidur rebahan kayak tabung basah di depan TV. Utang 16 sebelah ya. Bagaimana laki gak kawin lagi begitu? Hati-hati bu sekarang bu. Jangan hati-hati. Perempuan di luar sana banyak bu. Lebih cakep dari ibu. Tuh, pelacur-pelacur, wangi-wangi, cakep-cakep, beda sama ibu-ibu. Makanya hati-hati jagain suami. Biar bagaimana, biar betah di rumah, dandan yang baik. Betul? Biar cakep laki. Amin. Tersingkat nih. Ada 2 penceramah habis ini nih. Ananda ini ceramah nih. Adanya Nawawi Al-Aksi. Ini adanya nih. Cuman dia mah Habib, Nawawi bukan Habib. Kalau dia Habib keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bangsanya mau Aidit, Habib Abu Bakar Aidit. Dulu abahnya kenal. Saya kenal sama abahnya beliau. Dulu dia belum lahir, hanya lu ke tempat inti ceramah. Ustaz Subul. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri cinta yang kedua, ikutin tuh perintah Nabi Muhammad, jauhin larangan Nabi Muhammad, setia dengan ajaran Rasulullah. Yang ketiga ciri cinta sama Nabi apa saudara? Tahu nggak itu? Tahu nggak cinta yang ketiga? Kita singkat nih. Ada yang tahu nggak? Cinta sama Nabi. Cirinya apa? Yang ketiga. Nasru sunnati wa taqwa an syariati. Kalau kita cinta sama Nabi, tanda kedua apa? Menolong sunnah Nabi Muhammad dan mengangkat syariatnya Nabi. Kalau kita cinta sama Nabi, engkau harus hidupkan sunnah Nabi Muhammad. Kedepankan sunnah Nabi Muhammad. Sebab sunnah Nabi Muhammad akan berjalan sepanjang masa terus-menerus. Walaupun sekarang teknologi sudah deras masuk ke negara kita. Bahkan pengaruh-pengaruh asing
udah masuk ke dalam diri kita, keluarga kita, dan mempengaruhi kehidupan mereka. Ini yang bahayanya saudara. Dengan adanya budaya-budaya mereka, kadang-kadang mampu menggeser sunnah Nabi Muhammad. Contohnya mana? Anak harusnya diakekain dulu saudara. Ini sunnah Nabi Muhammad. Kita punya anak tuh yang sunnah diakekain. Lelaki kambing 2, perempuan 1. Ini kadang-kadang kita saudara-saudara akekah belum. Anak di ulang tahun ini. Sunnah Nabi dia belakangin, ulang tahun dia duluin. Berarti ente gak cinta sama Nabi. Nggak bener itu. Ulang tahun itu budaya kafir hadirin. Akekah sunnah Nabi, kudunya akekah dulu. Kalau ente cinta sama Nabi, sunnah Nabi duluin, baru akekah. Jangan akekah belum, udah ulang tahun. Ini namanya cintanya nggak bener sama Nabi. Mending ulang tahun bener loh. Ulang tahunnya kayak begitu. Ulang tahunnya kagak beres, kayak orang stres. Dia kalau bener mah ulang tahun, santunin yatim kek, apa kek, ini mah pakai nyanyi-nyanyi, niup lilin segala, itu kan orang goblok. Lilin mati dipasang, kagak lama ditiup mati, itu kan stres itu. Stres ente gak ada kerjaan, lah lilin mati dipasang, udah dipasang ditiup, buat mati. Lilinnya mati tepuk tangan, kan goblok berjamaah. Goblok bareng gitu. Dari mana hebat tepuk tangannya, support pencapaian hebat, support pencapaian berat. Kalau ente bisa ngerjain yang susah, tepuk tangan gak apa-apa. Main bola tuh susah, main bola capek itu, ngober-ngober bola 45 menit kagak masuk-masuk, giliran masuk baru tepuk tangan. Bola gak apa-apa, bola kan capek, susah masukin ke gawang. Begitu masuk tepuk tangan, pantas, niup lilin, nanti tepuk tangan, goblok. Kalau pengen hebat tepuk tangan, besok bawa ke Pertamina Tegal Gede. No, ada api yang kagak mati-mati, taikin tuh bocah. Naik dong, sono naik, tiup apinya. Kalau mati, hebat lo. Tepuk tangan 7 hari 7 malam. Hebat itu baru. Besok lo ke Tegal Gede Pertamina, taikin anak lo ke atas serobong api. Tiup. Tiup terobong. Kalau mati, tepuk tangan. Sebab apa? Susah. Niup lilin, nenek-nenek juga bisa. Udah gitu dimakan, najis doang. Kue itu rasa dijigong. Uyuhan mau itu makan begitu. Udah ditiup, jigongnya nyembul. Jangan, itu budaya orang kafir hadirin. Kalau ente cinta sama Nabi, duluin sunnah akekah dulu, baru ulang tahun. Ini gara-gara HP saudara-saudara. Ente nggak mau datang sama orang tua yang lebaran, cukup miss call. Ini teknologi sudah menggeser sunnah Nabi Muhammad. Kemajuan zaman dengan handphone sudah menggeser sunnah Nabi Muhammad. Banyak anak udah nggak mau cium tangan orang tua, banyak anak udah nggak mau silaturahim sama orang tua. Cukup dengan HP saudara-saudara. Apa yang dibilang? Ibu, bapak, mohon maaf. Ketika mulut sudah tidak bisa berkata-kata, masya Allah. Ketika tangan sudah tidak bisa menjabat, masya Allah. Ketika mata sudah tidak bisa menatap, ketika kaki sudah tidak bisa melangkah, setruk pada betul. Jangan sampai teknologi mampu menggeser sunnah Nabi Muhammad, bahkan menghilangkan sunnah Nabi Muhammad. Cium tangan orang tua kagak pernah gara-gara HP. Dasar. Ini bahaya saudara-saudara. Kita ngaku umat Nabi Muhammad tapi gak suka sama sunnah Nabi Muhammad. Anak-anak muda berbakti sama orang tua, datangi mereka, cium tangan mereka, minta ridho mereka, sebab ridhonya Allah tergantung ridho mereka. Pengen bahagia dunia akhirat, pengen selamat dunia akhirat, muliakan orang tua ente, cium tangan mereka. Begono bro, borong-borong cium tangan, nyebutnya aja dong, bokap, nyokap, kecap, wakap. Ya, gak ada berkahnya saudara-saudara. Cium tangan 2 kali cium, itu cinta namanya. Terakhir, badrun nafsi wal mal bunal habibil karim. Cinta sama Nabi Muhammad, berani berkorban jiwa dan harta untuk Nabi Muhammad. Bohong orang cinta kalau tidak ada rasa berkorban untuk Nabi Muhammad. Bohong cinta kalau mau berkorban buat Nabi Muhammad. Maka ciri yang terakhir, orang cinta sama Nabi, dia rela berkorban harta, nyawa untuk Nabi kita Muhammad SAW.
Itu saudara-saudara. Kalau sudah 4 ada dalam diri ente, maka berbahagialah kita, bersyukurlah kita bahwa kita termasuk umat Nabi Muhammad yang cinta kepada Nabi, dan Nabi Muhammad akan cinta kepada ente, sehingga kita mendapatkan keselamatan dunia wal akhirat. Hari ini kita kumpul gembira dengan Nabi Muhammad. Insya Allah nanti di akhirat kita berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW, dengan para sahabat saleh, dengan para ulama, orang-orang baik. Kita mendapatkan surga-surga yang ada Nabi kita Muhammad. Dan mudah-mudahan mata kita tidak diharamkan menatap wajah mulia Nabi Muhammad. Amin. Amin. Tidak ada kenikmatan di surga kecuali ente masuk, ente bisa lihat wajah Nabi Muhammad. Ente bisa menatap mulia wajah Nabi Muhammad. Mudah-mudahan wasilah antum hadir di majlis ta'lim mardatillah. Mudah-mudahan menjadi wasilah untuk perjumpaan dengan Rasulullah. Saya pesan sama antum, ada majlis ta'lim mardatillah, tolong manfaatkan dengan baik. Belajarlah di sini dengan baik. Jangan sampai ada majlis salim kau sia-siakan. Alhamdulillah di kampung kita ada guru kita Ustaz Aib yang menjadi cahaya.